Hai anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Suster dalam pembelajaran agama hari ini. Untuk pelajaran kedua atau bab 2, kita memasuki sesi 4 secara khusus untuk kelas 5. Untuk memulai pelajaran kita seperti biasanya, mari kita menyiapkan hati kita untuk doa pembuka. Suster yang memimpin ya, dan kita bisa berdoa bersama. Kamu berdoa, ikuti suster sesuai teks yang suster sediakan. Ambil posisi berdoa yang baik ya. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendalami kejatuhan kerajaan Israel. Terangilah akal budi kami, agar kami dapat memetik hikmahnya untuk hidup kami sekarang, selalu, dan sepanjang hidup kami. Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan mendalami sesi keempat dengan judul Kejayaan dan Keruntuhan Kerajaan Israel. Untuk mendalaminya, kita akan membaca dan mendengarkan cerita tentang 7 buli-buli emas. Seorang tukang cukur sedang berjalan di bawah sebatang pohon yang angker. Ketika ia mendengar suara yang berkata, "Inginkah engkau mempunyai emas sebanyak 7 buli-buli?" Tukang cukur itu melihat kiri kanan dan tidak tampak seorang pun. Tapi dengan nafsu lobanya timbul, maka dengan tak sabar ia menjawab, "Ya, aku ingin." "Kalau begitu, pulanglah segera ke rumah," kata suara itu lagi. "Engkau akan menemukannya di sana." Si tukang cukur cepat-cepat berlari pulang. Sungguh, ada 7 buli-buli penuh emas, kecuali satu yang hanya berisi setengah saja. Si tukang cukur tak bisa melepaskan pikiran bahwa satu buli-buli harus berisi setengah saja. Ia ingin sekali mengisinya sampai penuh, sebab jika tidak, ia tidak akan bahagia. Jadi harus diisi penuh 7 buli-buli itu. Sedangkan yang 6-nya sudah penuh, tetapi yang satunya masih isi setengah. Seluruh perhiasan anggota milik keluarganya sudah dilebur menjadi uang emas dan dimasukkan dalam buli-buli yang berisi setengah itu. Tetapi buli-buli yang berisi setengah itu tetap seperti semula. Ini menjengkelkan. Ia menabung, menghemat, dan berpuasa sampai ia sendiri dan seluruh keluarganya kelaparan. Namun demikian, sia-sia belaka. Biarpun begitu banyak emas telah dimasukkannya ke dalam buli-buli tersebut, tetap saja buli-buli itu berisi setengah. Pada suatu hari ia minta kenaikan gaji pada raja. Upahnya dilipat 2-kan. Sekali lagi ia berjuang untuk mengisi buli-buli itu. Bahkan ia sampai mengemis. Namun buli-buli itu tetap menelan setiap mata uang emas yang dimasukkan dan tetap berisi setengah. Raja mulai memperhatikan betapa tukang cukur itu tampak kurus dan menderita. "Kau punya masalah apa?" tanya sang raja. "Kau dulu begitu puas dan bahagia waktu gajimu kecil saja. Sekarang gajimu sudah lipat 2, namun kau begitu muram dan lesu. Barangkali kau menyimpan 7 buli-buli emas itu?" Tukang cukur terheran-heran. "Siapakah yang menceritakan hal itu kepada Paduka, ya Tuanku Raja?" Raja tertawa seraya berkata,
Tindak tandukmu jelas menampakkan gejala-gejala yang terdapat pada semua orang yang ditawari 7 buli-buli emas oleh setan. Ia pernah menawarkannya juga kepadaku. Namun ia terus menghilang tanpa berkata apa-apa. Untuk itu tidak bisa digunakan, tetapi hanya memaksa orang supaya mau menyimpannya. Lekas kembalikanlah uang itu pada setan. Pastilah engkau akan bahagia kembali. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam cerita itu jelas bahwa tukang cukur itu menginginkan dirinya untuk kaya. Tapi dia masuk dalam godaan setan saat ia ditawari untuk memenuhi 7 buli-buli dengan emas. Ternyata sudah sampai dia menderita dan kelaparan serta keluarganya juga menderita, ia tetap tidak memperoleh atau memenuhi buli-buli yang ketujuh. Untuk mendalami cerita ini, kita menjawab pertanyaan ya. A. Sikap apa yang ditunjukkan oleh si tukang cukur setelah menerima tawaran 7 buli-buli emas dari setan? B. Mengapa si tukang cukur tidak pernah merasa puas? C. Adakah contoh nyata mengenai orang-orang yang serakah dan tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki di lingkungan masyarakat kita? Coba kamu ingat-ingat. D. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita tersebut? Nah, ini kita akan menjawabnya ya. Setelah menerima 7 buli-buli emas, si tukang cukur menjadi serakah dan tamak. Ia tidak pernah puas jika ketujuh buli-bulinya tidak penuh semua dengan emas. Ia tidak bahagia dan tidak mampu bersyukur dengan apa yang ia peroleh. Sebaliknya, dengan segala cara, ia menumpuk harta kekayaan. Sikap serakah, tamak, sikap tidak pernah puas, menumpuk harta kekayaan dan menghalalkan segala cara adalah sikap yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kaya raya dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ini menghadapi krisis serta terancam runtuh. Salah satu penyebabnya yaitu sikap serakah, tidak pernah merasa puas, dan memperkaya diri. Hal itu tercermin dengan maraknya korupsi di berbagai segi kehidupan. Jika kita tidak mampu mengubah sikap, Indonesia akan runtuh. Pengalaman orang kaya tadi memberi pelajaran kepada kita, supaya kita selalu ingat dan akrab bergaul dengan Allah. Karena Allah adalah sumber kebahagiaan sejati. Mendalami kitab suci, ternyata bangsa Israel pernah juga mengalami keruntuhan. Itu bisa kita ambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab 2 Raja-Raja, bab 17 ayat 7 sampai 23. Ini tentang raja-raja yang menggantikan Daud dan Salomo, bagaimana mereka tidak setia dengan Allah. Mereka malah menyembah berhala. Ini bisa dibaca ya dalam kitab suci kalian supaya kita semakin akrab dengan kitab suci. Mendalami pesan kitab suci. Setelah kamu baca ya. A. Pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh raja-raja dan bangsa Israel menurut cerita dalam kitab suci? Apa akibat yang ditanggung oleh bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan? Apakah sikap menjauhkan diri dari Allah sama dengan menjauhkan diri dari kebahagiaan? Mengapa? Yuk kita jawab.
Para pengganti Raja Daud dan Salomo adalah raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Atas pelanggaran mereka, Tuhan murka serta menghukum Israel dan membiarkan Israel dirampok dan ditindas oleh bangsa Asyur. Menjauhkan diri dari Tuhan berarti menjauhkan diri dari kebahagiaan, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Seperti bangsa Israel pada saat itu, banyak orang mencari kebahagiaan dengan penyembahan berhala. Harta kekayaan dan jabatan yang tinggi sering dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Hal inilah yang dinamakan berhala zaman ini atau berhala modern. Nah, hal yang untuk diingat untuk kita adalah berhala yaitu penyembahan terhadap kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan. Berhala akan membawa bencana bagi manusia. Kebahagiaan sejati hanya akan tercipta kalau kita dekat dengan Tuhan. Baik anak-anak yang terkasih, setelah membaca bahan materi bab 2 sesi 4 ini dan menonton video pembelajaran ini, silakan membuka e-learningnya. Kita akan mengerjakan soal-soal yang sudah suster sediakan di sana. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Demikian pertemuan kita dalam sesi 4 ini. Kita tutup dengan doa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam semangat. Tuhan memberkati. Amin.